Yang mencipta langit dan bumi, jawabnya Allah ya Rabbi. Siap. Ketika Allah itu memberikan cintanya kepada kita, maka cintanya Allah ini tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas cintanya Allah itu. Bahkan kepada seorang pendosa sekalipun yang banyak di dalam hidupnya, maka Allah akan tetap berikan peluang agar orang itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan cintanya, apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Allah mencintai kamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ketika Allah memberikan cintanya kepada kita nih, Allah ini langsung menghapuskan dosa-dosa kita semua. Seperti itu. Ada satu kisah, seorang ini banyak sekali dosanya. Kerjanya tukang bunuh. Dihitung udah 99 orang yang dia bunuh. Maka satu ketika ada titik hidayah di hatinya. Dia ingin taubat. Maka dia cari orang. Dia cari orang untuk bertanya. Waktu itu di dalam riwayat itu yang dia tempat dia bertanya itu seorang rahib. Maka dia tanyalah, "Be, gimana nih Be? Gua nih banyak dosa nih Be. Gua udah bunuh orang, udah 99 orang nih. Kira-kira gua diampunin enggak kalau gua nih tobat?" Maka Babe tadi bilang, "Oh enggak. Mana diampunin itu? Kau udah banyak kali bunuh orang kayak gitu." Maka mendengar perkataan, maka dia cabut pedangnya, dia penggal kepala rahib itu. Dia pengen tobat, ya kan? Tiba-tiba bertanya kepada orang, dibilang tidak terima tobatnya, dia penggal. Akhirnya genap 100 orang. Tapi tetap dia mencari, pengen tobat, dia cari tempat bertanya, ketemu seorang ulama. Ya, dia bertemu dengan seorang ulama dan dia bertanya, "Wahai Syekh, aku ini orang paling banyak dosa nih. Aku sudah membunuh 100 orang. Kira-kira kalau aku tobat, diterima nggak tobat aku?" "Oh, diterima. Kata Syekh tadi. Tapi dengan syarat, kalau kamu mau tobat, kamu harus tinggalkan kampung ini." Nah, ini adalah syarat pertaubatan juga. Kalau kita mau hijrah, memperbaiki, kita lihat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita ini kurang-kurang cocok sama kita, yang sifatnya membawa kita ini untuk bermaksiat, boleh kita hijrah, kita tinggalkan sebentar itu. Gitulah, kita tinggalkan sebentar itu. Kita datangi tempat di mana banyak kebaikan. Maka orang ini berjalan menuju kemana arah yang dituju oleh ulama tadi. Kalau kamu baik, kau tinggalkan kampung ini, kamu arah ke sana. Dia pun berjalan. Pas di tengah jalan, ini orang yang mau taubat tadi meninggal. Mati dia, Bu. Pas di tengah jalan tadi. Akhirnya dalam riwayat itu malaikat azab dan malaikat rahmat berebutan. Ini kan pendosa kan, mau taubat mati di tengah jalan. "Ini bagian aku," kata malaikat azab. "Oh tidak," kata malaikat rahmat, "ini bagian aku." Malaikat azab juga begitu lagi. "Oh, ini bagian aku, ini bagian." Akhirnya mereka berebut. Akhirnya turunlah sesosok malaikat yang berwujudkan manusia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab pun sepakat untuk menjadikan dia sebagai penengah. Masya Allah. Dan malaikat itu pun berkata, "Sekarang ukurlah jarak di antara dua tanah di mana tempat kematian sang pembunuh itu. Lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat, maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu." Maka masing-masing pun mengukurnya. Masya Allah. Ternyata pria tersebut lebih dekat ke negeri yang dia tuju.
Ya, berarti sudah tahu ya jawabannya apa ya? Sudah tahu ya? Maka malaikat rahmat pun menemani jiwanya. Begitu rahmatnya Allah kepada orang-orang yang ingin pulang kepada Dia. Banyak cara Allah, bagaimanapun bagi cara Allah tuh paling banyak. Itu bagi orang yang bergelimang dosa tapi ada keinginan. Maka teman-teman yang terhormat, kalau dari cerita ini kita lihat, yang membunuh 100 orang saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita tidak pernah membunuh orang? Kita tidak pernah membunuh orang, tapi kita tidak yakin kalau Allah itu mengampuni kita. Maka teman-teman yang terhormat, yang besar itu adalah nafsu. Yang singkat itu waktu, yang dekat itu adalah kematian. Yang susah itu adalah keikhlasan, yang jauh itu adalah kemalasan. Yang sukar itu kesabaran, yang dinanti Allah itu adalah pertobatan. Teman-teman yang terhormat, hidup ini cuma sebentar. Maka mohonlah kepada Allah tanpa kenal letih, agar kita dihidupkan dalam iman, dimatikan dalam iman, sehingga kita dimasukkan surga pun dengan iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.